Bismillahirrahmanirrahim. Sidang skripsi presentasi hasil penelitian atas nama saudara mahasiswa Komang Suwantara B201-16-131 saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Bapak-bapak, Dewan Pembahas Penguji hasil penelitian pada saat ini, saya ucapkan selamat pada hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat virtual saja. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi hasil penelitian dari saudara Komang Suwantara dengan judul Kearifan Lokal dalam Pengolahan Sumber Daya Danau untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Saudara Komang telah melakukan penelitian dan saat ini kita telah membaca di hadapan kita hasil-hasil penelitian. Yang akan menjadi pembahas ini Bapak Dr. Christian Subabate yang sekarang ini sudah ada di depan layar monitor. Kemudian pembimbing Bapak Dr. Hasan Muhammad dan Bapak Dr. Saiful. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada Komang Suwantara untuk mempresentasikan agar secara hasil penelitian dan menyampaikan metodologi dan acuan-acuan teori yang digunakan dalam penelitian. Namun sebelum saya serahkan yang memimpin sidang ini, ya karena Ibu Ros tidak hadir pada saat ini, maka saya ditugaskan untuk memimpin sementara. Tetapi karena saya juga menguji di jam yang sama, maka saya akan memberikan kewenangan untuk memimpin diskusi ini kepada Pak Nanang untuk mengatur lalu lintas pembahasan hasil penelitian ini. Oleh karena itu saya lanjut saja dan saya persilakan kepada Komang untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Kemudian saya mundur sebentar untuk mengikuti ujian hasil juga seminar hasil di tempat yang lain. Saya kira demikian dan saya silakan kepada Komang untuk mempresentasikan garis-garis besar hasil penelitiannya. Silakan, Komang. Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya sehingga hari ini saya bisa maju dalam seminar hasil. Adapun judul yang saya angkat Pak, yaitu kearifan lokal dalam pengolahan sumber daya danau untuk pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Jadi rumusan masalahnya Pak, yang pertama bagaimana sistem zonasi adat dalam pengelolaan sumber daya danau, dan yang kedua bagaimana peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya danau di dataran Lindu.
Ujian pustaka bab 2, adapun beberapa konsep yang saya ambil dan satu. Yang pertama masyarakat adat, yang kedua sumber daya alam, dan yang ketiga pembangunan berkelanjutan dan teori struktural fungsional. Jenis penelitian kualitatif. Jadi dari hasil penelitian saya Pak di lapangan selama 4 hari dari tanggal 18 sampai tanggal 20, tempatnya di Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sini. Desa Tomado salah satu desa yang berada di Kecamatan Lindu yang sebagai sentral atau pusat kecamatan. Adapun yang saya ambil atau berkaitan dengan saya judul kearifan lokal untuk pembangunan berkelanjutan Pak. Yang pertama sistem zonasi. Jadi yang saya jabarkan juga di hasil di halaman 47 terkait sistem zonasi, bahwa sistem zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan tersebut. Jadi yang saya pemahaman dari sistem zonasi yang berkorelasi dengan hasil wawancara beberapa narasumber, ada 5 narasumber yang saya wawancara terkait saya punya judul hasil penelitian Pak. Yang pertama terkait sistem zonasi. Di dataran Lindu ada beberapa kearifan lokal yang mengatur atau masyarakat berlandasan dengan aturan adat yang bisa. Karena kearifan lokal adalah satu tradisi atau hal yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sehingga diikuti dan turun-temurun diikuti oleh masyarakat yang ada di dataran Lindu. Adapun beberapa sistem zonasi di Kecamatan Lindu Pak, terkhususnya di Desa Tomado, apabila masyarakat melakukan aktivitas, apabila masyarakat melakukan penangkapan di dataran Lindu, terusnya di danau, mereka harus memperhatikan beberapa sistem zonasi atau wilayah-wilayah yang menjadi tempat penangkapan. Ada beberapa, dari hasil wawancara kemarin, ada 4 wilayah yang bisa dijadikan, atau ada 2 wilayah yang tidak bisa dijadikan tempat penangkapan. Yang dimana wilayah pertama Suaka Numadika. Di Suaka Numadika atau tempat bangsawan, itu kawasan untuk orang-orang tertentu yang memiliki satu keturunan bangsawan yang dikatakan beberapa narasumber seperti Bapak Udin Kupania selaku Ketua Adat Desa Tomado, bahwa mereka yang bisa melakukan aktivitas serta penangkapan, mereka yang keturunan bangsawan atau bisa dibilang darah biru atau Madika. Terkait Suaka Tondea adalah kawasan umum yang dimana masyarakat dataran Lindu, terkhususnya Desa Tomado, bisa mengelola serta melakukan aktivitas di danau secara umum, terkhususnya Desa Tomado, tapi tetap mengikuti aturan adat yang sudah diterapkan. Terkait aturan adat Ombol dan sebagainya, ada dijabarkan di hasil penelitian. Yang kedua, Suaka Nuviata. Suaka Nuviata kawasan roh yang dimana kawasan tersebut membatasi masyarakat atau masyarakat dataran Lindu, terkhususnya di Tomado, untuk tidak bisa masuk ke wilayah tersebut. Karena dari hasil wawancara juga saya dapat dari Ketua Adat Dataran Lindu yang mohon maaf sebutkan namanya, Bapak Nurdin Yambu, yang dimana beliau mengatakan Suaka Nuviata adalah kawasan roh yang tidak bisa didatangi atau dijadikan wilayah tangkap, karena di wilayah tersebut terdapat salah satu kuburan Maradika. Itu sejarah yang saya sudah jabarkan juga di hasil wawancara Bapak. Yang keempat terkait Suaka Parabata. Di Suaka Parabata adalah tempat penangkapan untuk alat tangkap yang menggunakan alat tangkap tradisional yang biasa masyarakat Lindu sampaikan itu Pak, kipu. Jadi kipu itu sejenis anyaman yang mereka gunakan untuk melakukan penangkapan di danau tersebut dengan tujuan agar tidak ada alat tangkap yang berbau merusak alam, sehingga mereka menyediakan tempat untuk penangkapan itu Pak.
Lanjut ke adat Ombo. Di aturan adat di Lindu juga Pak, ada yang namanya adat Ombo. Jadi masyarakat dataran Lindu atau kecamatan Lindu, terkhususnya di desa Tomado Pak, saat melakukan penangkapan harus mengetahui bagaimana aturan-aturan adat yang sudah diterapkan. Yang pertama terkait aturan adat Ombo. Jadi Ombo ini salah satu bentuk larangan Pak. Ada yang namanya Ombo pemerintah dan ada juga Ombo dari adat itu sendiri. Jadi Ombo adat itu Pak, yang Ombo adat biasanya dilakukan saat ada orang meninggal, saat ada acara-acara keadatan yang besar Pak, itu dilakukan adat Ombo. Jadi selama waktu apabila orang meninggal Pak, itu adat Ombo diberlakukan selama 40 hari 40 malam. Jadi semua aktivitas di danau dihentikan. Tidak boleh masyarakat melakukan penangkapan di sekitar danau. Di hasil wawancara kedua Pak, saya sudah menjabarkan apa saja saya sanksinya apabila ada yang melanggar terkait aturan adat itu. Apabila ada yang melanggar maka dikenakan sanksi denda. Dendanya itu berupa kerbau, kain bisan dan dulang. Tapi ada sedikit pukulan yang saya dapatkan. Apabila ada masyarakat yang melanggar adat Ombo itu Pak, atau pelarangan penangkapan atau aktivitas di danau, maka masyarakat akan dikenakan sanksi adat. Kemarin saya sempat juga bicara dengan Ketua Adat Desa Tomado bahwa penyelesaian atau masyarakat Desa Tomado yang melanggar, maka penyelesaiannya di dataran adat desa. Apabila adat desa tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, maka akan dilarikan ke adat kecamatan atau yang bisa dibilang dataran Lindu. Jadi ada dua Ombo yang saya sampaikan tadi Pak. Yang kedua itu Ombo pemerintah. Karena melihat keberlanjutan atau salah satu sumber daya danau ini menjadi warisan terbesar nanti buat anak cucu mereka, makanya ada peran pemerintah masuk di dalamnya Pak, dengan bekerjasama dengan Menteri Dinas Perikanan, sehingga mengeluarkan satu kebijakan yang dimana saat adanya sumber daya danau dalam arti ikan sudah mulai berkurang, maka dari situ adat Ombo dari pemerintah yang masyarakat bisa sebut itu Pak, penertiban sementara selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan masyarakat dataran Lindu, terkhususnya di Desa Tomado, tidak boleh melakukan aktivitas atau penangkapan di danau, kecuali mereka menangkap ikan untuk dikonsumsi. Kalau diperjualbelikan tidak bisa Pak. Itu yang saya dapat dari hasil wawancara. Jadi untuk pembangunan berkelanjutan Pak, yang dimaksud dari masyarakat di sana berserta aparat desa yang saya wawancarai, sekretaris desanya Pak, dan ketua adat, kita di dataran Lindu, terkhususnya masyarakat Lindu bersama lembaga adat berperan untuk bagaimana sumber daya danau ini masih terjaga, sehingga pemerintah dan lembaga adat mengeluarkan satu kebijakan untuk alat penangkapan Pak. Yang pertama dari jenis penangkapan mata jaring, semua diukur dari pancing untuk masyarakat memancing diukur juga Pak. Kalau hasil penelitian saya kemarin Pak, sudah tetapkan mata jaring untuk penangkapan ikan minimal 3,5 inci atau sempat saya ukur kemarin setara dengan 5 jari. Dengan tujuan agar ikan-ikan kecil tidak bisa terperangkap di dalam bukat itu Pak, di dalam jaring, sehingga ditetapkan ukuran mata jaring yang 3,5 inci agar ikan kecil masih bisa berkembang biak. Karena apabila tidak ditetapkan mata jaring, maka masyarakat akan seenaknya dan semaunya menggunakan
pukat mata jaring. Kemungkinan akan menggunakan pukat harimau. Yang terkait mata pancing, Pak, di sana pemerintah dan lembaga adat sudah mengatur ukuran mata pancing juga, Pak. Jadi ukuran mata pancing yang boleh digunakan yaitu ukuran dari 8, 9 sampai 10. 10 ke atas, Pak, nomor mata pancing. Karena pemerintah dan lembaga adat melihat dari beberapa pengalaman dan mengevaluasi kinerja lembaga adat bahwa apabila mata pancing tidak diukur, maka masyarakat akan menggunakan mata pancing yang mungkin akan mengambil semua ikannya, Pak, dari jenis ikan yang paling terkecil. Makanya karena dibilang masyarakat sana, Pak, ikan mujari salah satu ikan yang bisa dibilang sangat rakus, Pak. Jadi kalau digunakan mata pancing kecil atau ketakutan ikan-ikan kecil juga yang belum layak dikonsumsi tertangkap juga, Pak. Sehingga ada penetapan mata pancing agar bisa menangkap ikan yang ukuran yang sudah layak dikonsumsi. Ya, boleh itu. Ya, Pak. Ya, lanjut lagi. Cepatnya aja. Oh ya, Pak. Masuk di peran lembaga adat, Pak. Jadi sesuai dengan rumusan masalah yang kedua, Pak, itu bagaimana peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya danau. Jadi dengan hasil wawancara yang saya dapat kemarin, Pak, dengan pemerintah desa yang saya wawancarai, sekretaris desa, Pak, begitu juga dengan ketua adat Dataran Lindu, ketua adat Desa Tomado, bahwa lembaga punya peran penting sebagai acuan utama masyarakat dalam mengelola sumber daya danau, karena melihat tradisi atau warisan leluhur yang mereka dapat, masyarakat Lindu dikenal itu, Pak, dari ikonnya dari Danau Lindu. Jadi kalau orang yang belum pernah ke Lindu, pasti yang dia tahu duluan itu Pak Lindu, sehingga dari hasil wawancara, peran lembaga adatlah yang berperan penting dalam mengatur pengelolaan sumber daya danau itu, Pak. Tapi tidak lepas juga dengan peran pemerintah desa, atau sehingga lembaga adat punya pandangan pemerintah desa adalah partner kerja lembaga adat, sehingga ada melahirkan beberapa aturan yang mungkin bisa menjadikan sumber daya danau itu tetap lestari, Pak. Maksudnya tetap terjaga dia punya hasil danaunya. Adapun yang terakhir, Pak, implikasi teori atau melihat, karena kemarin juga saya sempat bimbingan, Pak, ada juga di naskah Pak saya cantumkan implikasi teori. Jadi mengkaitkan bagaimana hasil lapangan saya dapat dengan teori-teori yang saya gunakan, yaitu teori terkait struktural fungsional. Jadi sudah dijabarkan di dalam bagaimana atasi masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menyesuaikan diri, sudah dijabarkan di hasil penelitian saya, Pak. Sekian dari saya, Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Christian sebagai penguji utama memberikan sanggahan. Silakan, Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih, Saudara Komang ya. Komang. Ya, Pak. Di awal tadi saya dengar untuk kamu itu, dan setelah saya baca memang kau banyak memberi perhatian pada zonasi, ya. Tapi persoalannya di situ, saya tidak lihat itu zonasi itu diuraikan. Ada apa dengan zonasi itu di latar belakang masalah? Padahal ini inti untuk masuknya sebuah pendekatan kearifan lokal. Kalau tidak cukup kuat itu menguraikan itu zonasi itu, ya, mengapa dia perlu ada, dan selama ini apa masalahnya sehingga zonasi itu perlu dilihat sebagai sebuah bagian dalam pendekatan untuk pengelolaan sumber daya alam itu. Jadi tidak ditaruh begitu saja, tapi diuraikan dia. Ada masalah apa? Lalu apakah zonasi itu merupakan pintu masuk sehingga kearifan-kearifan lokal itu bisa jalan seperti itu? Atau apakah ada kontraproduktif antara zonasi dengan... Jadi ada masalah di situ. Lalu di latar belakang masalah itu, sumber-sumber yang kau kutip itu tentang data-data itu jangan dari Wikipedia.
Kau tidak baca buku ini. Itu kan banyak sekali persoalan sumber-sumber dari TNL, apa itu Taman Nasional itu, BAES tentang problem. Ini kok cuma diambil di Wikipedia dengan KBBI, definisi zonasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan bukan, ya walaupun ada pengertian, tapi cari di referensi dokumen-dokumen. Ya, Pak. Ini cuma ambil di internet semua. Bukan tidak perlu, tapi tidak akademik gitu ya, terlalu akademik. Apalagi itu memberi informasi tentang hal-hal yang, nah itu. Jadi saya lihat itu tidak kuat, harus keuraikan itu ada apa dengan zonasi itu, sehingga itu perlu di latar belakang masalah itu ya menjadi salah satu entry point untuk bicara soal kearifan lokal. Nah itu satu, itu langsung ya. Yang pertama, kemudian di judul itu, kalau kau bicara soal zonasi yang paling penting di situ, tidak terlihat di judul itu. Apakah itu judul memang langsung? Karena di rumusan masalah, langsung kau taruh di atas itu zonasi. Bukan kearifan lokal. Nomor 2 itu kearifan lokal. Seharusnya kalau memang zonasi itu menjadi penting, karena itu yang saya bilang tadi, ada masalah dengan zonasi itu, sehingga perlu di situ ya. Di latar di rumusan masalah itu memang harus zonasi, jangan dulu langsung kearifan lokal, karena yang kau berikan penekanan saya dengar tadi itu zonasi itu, dan memang itu menjadi penting ya, karena mungkin setiap zonasi itu berbeda, dia punya simple kearifan lokal itu, apakah itu, nah itu kan yang tahu kan kau ya, jadi itu harus dikuraikan kembali itu di latar belakang masalah tentang 2 hal itu yang penting gitu ya. Ya, Pak. Nah, kalau cuma sekedar menjelaskan bahwa ternyata begini belah seperti tadi itu orang memancing, dia punya pancing diukur dan seterusnya, ya itu apa problemnya di situ ketika orang bicara soal sumber daya yang terancam itu, sehingga perlu ada sebuah pendekatan dengan cara-cara zonasi atau itu. Masalahnya selama ini apa? Apakah kehancuran Danau Lindu itu dan segala macam karena zonasi kurang berjalan? Atau apa dan seterusnya, nah, itu yang perlu diperkuat sehingga itu mau diteliti itu ya itu. Nah saya kira ini saya sudah baca ini, kau punya penelitian, jawaban terhadap apa yang dicari sudah, tapi caranya kau mendisplay data itu yang tidak bagus dari awal sampai akhir. Ini saya lihat ini kacau balau karena nanti saya kasih tunjuk di mana itu. Aduh, abstrak juga kau harus perbaiki ya, dia punya struktur kalimat dengan intisari daripada apa yang kau teliti tadi. Kau tidak masukkan sama sekali di situ terkait zonasi, cuma tentang kearifan lokal. Itu penting, Pak. 2 tema besar itu menjadi isu utama itu di situ, ya. Jadi kau harus baikkan juga itu. Nah, jadi latar belakang masalah itu tadi sudah disebutkan ya. Jadi kau uraikan dulu ada apa. Lalu referensi yang kau kutip di situ jangan dari Wikipedia, dari di buku-buku, dokumen tentang jumlah penduduk, luas wilayah di mana itu, di segala macam itu, potensi yang ada gitu ya. Itu kan ada itu. Saya lihat itu di Wikipedia. Iya, Pak. Nah, itu ya. Terus di bab 2 itu konsep-konsep tentang kok tidak masukkan juga. Ya, apa itu zonasi? Konsep zonasi dengan kearifan lokal tidak ada di bab 2 itu. Padahal itu menjadi jantungnya kau mau bicara tentang itu. Orang tidak tahu apa itu. Dibahas di bab 2 itu. Ya. Ya. Jadi terus ada teori di situ, kalau tulis saja masyarakat teori fungsional 42 itu apa masyarakat teori fungsional? Teori fungsional saja kalau mau pakai teori itu. Daftar pustaka Pak, minta maaf ada dengan masyarakat kesalahan masyarakat adat struktural fungsional itu apa? Ya, itu teori atau apa? Pustaka itu kesalahan sedikit. Daftar di teori daftar itu isi. Bukan masyarakat adat teori fungsional, bukan teori. Ya, di daftar isi. Yang kau pakai kan? Iya, Pak. Yang saya gunakan itu Pak struktural fungsional, hanya saja di hasil penelitian di skripsi itu Pak, di daftar isi ada kesalahan saya Pak, penulisan. Saya lupa hapus dia punya masyarakat adat. Tidak boleh, kalau teori itu jangan kau tambah. Iya, Pak.
Ini kan teori struktural fungsional. Tidak ada orang kenal itu masyarakat adat teori fungsional. Tidak ada itu. Iya, Pak. Teori itu teori referensi yang Iya, kalau nanti kau mau bahas itu ada di sana barangkali, tapi dalam teori yang kau tambah. Ya. Masyarakat adat teori fungsional itu dari mana itu? Iya, Kau sudah melakukan penelitian ini nanti kau punya apa ini di bab apa implikasi teoritik itu, kalau menurut saya itu nanti tidak usah kau pakai itu karena kau belum ini kalau dituntut untuk kapasitas implikasi teori kau menguji teori tidak usah itu, boleh kau pakai untuk membahas itu ya, membahas tentang isimu itu, bagaimana agilnya di situ itu di dalam kearifan lokal bagaimana dan seterusnya. Tidak usah kau uraikan sendiri nanti ya, karena itu kalau sudah ini sudah belum saatnya kau membanting tulang tentang teori itu. Kau hanya bisa menggunakan teori itu saja dulu. Lalu lihat di sana itu bagaimana. Kalau nanti membantah teori, memuji teori, nanti kau pergi sekolah S3. Ya, baru kau bikinlah di situ teori yang tujuan penelitian bukan. Ini kau masih S1. Iya, Pak. Masih bagaimana teori kau pakai, menjelaskan ini begini. Itu dulu. Nah, kalau kau bawa ke sudah implikasi teori itu, aduh. Itu misalnya begitu ya, Komang. Jadi itu ya, nanti kau masukkan ya di bab 4 itu tambahan ya, konsep kearifan lokal dengan sonasi itu. Itu. Ya. Kearifan lokal dengan sonasi, Pak. Iya, Pak. Belum ada saya lihat di sini. Belum ada, Pak. Iya, karena itu konsep itu masukkan. Itu kan yang kau bincangkan, mana orang tahu. Nah, kemudian ini di bab pembahasan itu, Komang, saya tidak lihat kau punya data itu banyak sekali, tapi tidak umum karena wawancara itu kau tidak tentukan itu supaya seperti itu. Ya toh, itu kalau saya tahu dalam kutipan wawancara itu dibuat dengan paragraf tersendiri dia. Tapi ini kalau saya baca ini kan kau uraikan begitu, padahal itu kutipan wawancara. Ya, coba kau lihat kau punya bab 4 itu, bab hasil penelitian wawancara kan tidak ada di situ apa kutipan wawancara, ada tapi cara mendisplay datanya itu tidak seperti itu ya. Jadi kacau balau itu, mana kutipan ini, kau ini bagaimana kau tidak pernah lihat skripsinya apa itu ya. Kutipan wawancara itu dikutip satu spasi, baru kan ada kan itu. Nah, baru di situ wawancara tanggal berapa, gitu ya. Nah, kau kutipkan ini wawancara tanggal berapa, habis itu kau interpretasi bagaimana hasil wawancara itu, lihat lingkungannya begini ya. Kau dialog lah. Kau berdialog dengan orang punya hasil itu, ya. Kau dialog dengan hasil orang punya wawancara itu, informan, baru kau lihat setting sosialnya bagaimana, apakah betul, apakah bagaimana kenyataan itu. Jangan kau tidak ada cuma tuangkan begitu lalu bukan begitu. Jadi interpretasi data kualitatif itu bagaimana dia berpendapat, lalu kau lihat setting sosialnya bagaimana. Kau juga harus bisa memberi argumentasi, ya. Jadi tidak bisa itu dialogisnya di situ dengan lapangan itu, setting sosial kan, kualitatif kan begitu. Iya, Pak. Nanti kau ulang ya. Iya, Pak. Kau desain ulang itu wawancara itu, ya. Iya, Pak. Lihatlah yang sudah baku itu bagaimana caranya kutipan wawancara itu. Ya. Iya, Pak. Dengar ya, Komang, ada di sini semua. Ada 8 poin ini saya punya masukan sama kau. Nah, kemudian di kesimpulan juga itu karena sonasi itu menjadi penting. Saya lihat cuma kau bicarakan di situ mengenai kearifan lokal. Karena sonasi itu satu tema yang sangat penting di situ ya, masukan. Nah, itu ya. Kemudian di poin 7 yang saya bilang tadi, coba di konstruksi ini kalau saya lihat implikasi teoretik itu tidak usah dibuat sendiri. Yang kau sudah uraikan ini, coba kau pakai di dalam menjelaskan di bab-bab atas itu. Bagaimana itu menurut ya teori itu begini. Tidak usah kau bikin bab sendiri seperti ini. Ya, implikasi teoretik belum sebenarnya kalau untuk kapasitasmu kalau sudah studi tapi kalau begini tidak usah, kau lihat saja bagaimana teori ini setiap pembahasan di item-item di atas itu, bagaimana masyarakat adat itu ketika begini itu bagaimana
aturan-aturan yang mereka pakai itu apakah memang polanya sudah baku menurut teori fungsional itu laten, itu ada maintenance, ada pola-pola yang memang digunakan sehingga masyarakat itu teratur ketika mereka menangkap ikan ya. Jadi lewat di situ saja penjelasannya ya. Ya Pak. Jadi jangan kau bikin usaha bisa seperti ini sendiri. Ya, itu ditransformasikan ke bab 4 di atas poin itu saya kira menjelaskan apa yang kau teliti itu dengan melihat agil itu teori ya. Itu. Nah. Kemudian yang berikut itu jadi dari satu ini sampai terakhir itu daftar pustaka lagi. Daftar pustaka ya. Setelah saya baca kopnya daftar pustaka ini, aduh, itu yang saya bilang berkali-kali dalam kalau saya kasih mata kuliah ini, daftar pustaka itu apa namanya? Jangan karena memenuhi target supaya ada 20 buku yang sudah tidak ada relevansinya kau kasih masuk di situ. Coba buka itu daftar pustaka, lihat tuh apa kaitannya itu di situ itu. Saya baca-baca, aduh, ini daftar pustaka, astagfirullah ini barang. Ini cuma dicomot sana, comot sini, apakah relevan atau tidak. Padahal daftar pustaka itu yang relevan, memperkuat kognitif dari seorang peneliti tentang apa yang tidak relevan, kira-kira itu tidak usah dimasukkan. Jadi ada konsekuensinya, bukan sembarang ditaruh-taruh gitu. Kalau saya lihat ini, saya sudah garis semua, kau campur aduk antara tesis, antara tulisan ilmiah dengan buku. Ya, kalau buku itu ya buku yang ada ISBN-nya. Ada buku. Kalau tesis itu belum dipublikasikan, dia masih terbatas. Dia sumber-sumber lain atau skripsi atau disertasi. Ya, jangan kau masukkan di situ. Ada sumber-sumber lain di situ, ada majalah, ada koran di situ. Nah, dokumen ya jelas dokumen, aturan-aturan. Itu kau lihat baik-baik ini ya. Rosdiana, pendidikan suatu pengantar. Apa hubungannya itu pendidikan suatu pengantar? Itu di daftar pustaka yang pertama. Ada ya? Ya tidak usah lah ini pendidikan. Tahu tidak bicara tentang apa pendidikan formal atau tidak ada relevansinya. Kemudian ya ini ada beberapa ini bukan buku, ini masih terbitan jurnal atau apa. Kau harus tidak boleh taruh di sini. Ini Pak Hasan Muhammad tuh stratifikasi dalam adat Ombo. Nah, kalau dia sudah tulisan dibukukan atau percetakannya sudah ada, misalnya Gramedia, Grafiti atau Pustaka Press, ya sebutkan di situ. Kalau belum, mesti dia dimasukkan ke sumber lain. Begitu juga ini siapa? Laujeng, ya? Laujeng, kearifan tradisional masyarakat adat dalam Arianto Sangaji. Apa ini? Ini buku atau makalah atau jurnal? Tidak boleh ditaruh di sini. Dia di sumber-sumber lain. Ya Pak. Ya, buku itu yang ada ISBN-nya, buku ada terbitannya, ada Lars apalagi ini, Margono, metodologi penelitian pendidikan komponen. Apa ini? Saya tidak pernah baca ini metodologi penelitian komponen ya. Tidak relevan. Ratnadila, perencanaan skenario untuk pembangunan desa tertinggal. Sebuah telaah kritis Agustus. Ya, ini diakses pada ini bukan buku. Ya, ini sumber-sumber lain ya. Banyak sekali di belakang ya. Sandra Moniaga, hak-hak masyarakat hukum adat dan masalah keselatian lingkungan hidup, Wacana HAM Jakarta. Nah, ini juga bukan buku. Bahwa isinya memang boleh sebagai referensi karena dia bicara, tapi dia punya tempat bukan di sini ya. Ya Pak. Kalau lihat baik-baik ini banyak sekali saya sudah lingkar di sini. Sekolah Pasca Sarjana IPB, nah belum dibukukan kan? Ini juga masih apakah tesis, apakah disertasi ini? Ya, banyak sekali ini. Perbaiki ini ya. Ya Pak. Siapa? Ya Pak. Jadi lalu tempatnya ini daftar pustaka ini ada halaman. Jadi jangan kau lampiran dulu baru kau daftar pustaka. Daftar pustaka ini bagian dari buku. Dia punya halaman. Habis daftar pustaka baru lampiran.
Jangan lampiran dulu, kau punya foto baru daftar pustaka di belakang. Nggak tahu apa memang begini atau kau bilang tak salah lagi. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Itu yang saya bilang di metodologi itu, berpikir itu sistematis. Kalau kau punya kaki saya taruh di kepala kan tidak bagus. Jadi jangan tukar. Di kepala, leher, perut, pinggang sampai kaki baru begitu. Jangan terbalik-balik. Iya, Pak. Ini ilmu itu mengandung seni, jadi tidak sembarangan. Ya, margin kiri, margin kanan itu ada aturannya. Itu yang disebut display data, ya. Supaya ketika orang baca, wah, the art of science itu begitu. Jangan kau taruh sembarangan. Ada tali B masuk, ketukannya, ada tali B pinggir, itu dipelajari semua. Itu bukan lagi dosen yang kasih tahu kau itu, bukan pembimbing. Kau harus proaktif juga belajar. Ya, Pak. Kan kamu sudah diajar di metodologi. Masa semua kau suruh dosen pembimbing yang atur hal-hal begitu. Kamu juga harus aktif, jangan pasif cuma menerima apa adanya baru tidak. Masa begitu? Tidak boleh begitu. Ya. Nah, jadi itu ya beberapa hal ya catatan saya ya, Komang. Ya, Pak. Baik kau perbaiki supaya bagus. Supaya bagus sudah kau punya hasil ini. Isinya sudah bagus. Sudah kaya dengan data, cuma caranya kau aja. Men-display. Ya. Ya, saya kira itu saja Pak. Terima kasih Pak Nanang. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Christian. Ada komentar? Ya. Sebelum saya ke Pak Ipul, Pak Hasan dengan Pak Jamal, saya sampaikan kita mulai dari sampul. Perbaiki sampul, lihat panduannya. Karena ini berapa besarnya, kemudian bagaimana pembagian ini. Lihat sampulnya. Kemudian daftar isi perbaiki lagi yang salah ketik itu. Kemudian kecil jangan dua spasi begini, satu spasi saja supaya lebih, jangan sampai 3 halaman begini kamu punya daftar isi. Perbaiki lagi ya. Kemudian di kata pengantar ini masih ada kata yang salah, seharusnya huruf besar tapi kau pakai huruf kecil. Baca ulang. Kemudian perbaiki kata pengantar ini. Menimbah tidak pakai H, menimbah. Kata-kata yang namanya orang harus huruf besar, ya. Kemudian abstrak, ya. Perbaiki beberapa abstrak ini, ya. Harus jelas apa penelitianmu, kemudian apa metodenya, apa hasilnya. Nah hasilmu itu harusnya tentang kearifan, kan dulu tentang kearifan lokal. Seperti Pak Kesehatan tadi, apa ini kearifan atau zonasi? Kearifan, judulmu kearifan ya. Terus pendahuluan tampilkan tentang kearifan. Nah, zonasi itu adalah bagian dari kearifan itu. Berarti kamu bicara tentang kearifan nih, isinya zonasi. Latar belakang itu. Nah, di masalah penelitian nanti diskusi sama pembimbing. Di sini tidak ada pertanyaan tentang kearifan lokal itu. Masalah penelitian ini. Langsung bertanya tentang zonasi dan lembaga adat. Sementara kamu punya judul kearifan lokal. Diskusikan sama pembimbing bagaimana nih kita punya, karena zonasi ini bagian menurut saya adalah kearifan lokal, isi dari kearifan lokal itu. Yang masalah itu. Oke. Kemudian di tinjauan pustaka harus ada kearifan lokal. Konsep kearifan lokalnya di tinjauan pustaka kami. Yang pustaka terus perhatikan tuh menulis nama orang harus huruf besarnya. Yang pustaka, kau pakai apa? Pakai Agil ya. Di sini ini juga hal-hal yang tidak kamu bikin di penelitian, tidak usah ditulis di metode penelitian. Yang kamu tidak bikin, bahwa ini sudah metode penelitianmu sudah kamu kerja semua. Nah, sudah dilaksanakan kan gitu. Terus hal-hal yang kamu tidak paham, filsafat positivis, nggak usah ditulis itu. Lokasi penting. Kenapa di Desa Tomado? Yang kamu pilih kenapa Desa Tomado? Desa Tomado sentral atau kecamatan. Nah, tulis itu.
Kenapa desa Tomado bukan desa lain? Iya, alasannya. Kemudian berapa informanmu? Tidak ada di sini. Berapa orang? Tidak ada. Berapa informan di sini di Metode Penelitian 5? Tidak ada. Terus pengumpulan data. Apa kamu observasi? Yang kamu tuliskan sudah kamu kerja. Jadi bukan yang kamu kalau metode penelitian deskripsi di proposal apa yang akan kita kerja. Tapi metode penelitian deskripsi apa yang sudah kita kerja. Apa kamu observasi? Itu, siapa kamu wawancarai? Itu yang sudah kamu kerja semua yang kamu tulis. Yang bukan rencana lagi di metode penelitian, bukan rencana lagi, tapi yang sudah kamu kerja. Oke? Nah, diisi, soal itu lagi isi soal kearifan lokal diisinya. Kemudian di dalam kearifan lokal itu ada zonasi. Kemudian kaitkan zonasi, kearifan lokal itu kaitkan antara zonasi dengan pengembangan sumber daya alam. Kaitkan zonasi itu dengan pengolahan sumber daya alam. Bagaimana kaitannya? Saya belum baca bagus ini. Yang betul terbaca di sini adalah zonasinya. Kearifan lokal. Nah, kearifan lokalnya kemudian bagaimana hubungan zonasi ini dengan pengolahan sumber daya alam? Apa hubungannya? Hubungan itu. Apa hubungannya zonasi dengan pengolahan sumber daya alam itu? Di bab 4 di hasil ini. Kemudian kesimpulan tidak menjawab pertanyaanmu. Kesimpulanmu ini. Perbaiki kesimpulan ini. Diskusi sama pembimbing supaya dia menjawab 2 pertanyaanmu di latar belakang. Kesimpulan itu adalah jawaban dari pertanyaan di latar belakang. Ya, rumusan masalah di latar belakang. Oke. Terus kamu punya daftar pustaka. Daftar pustakamu masih juga salah tulis. Seperti Pak Christian sudah bilang tadi, bedakan antara buku dengan sumber-sumber lain. Disertasi, jurnal, itu sumber-sumber lain semua. Oke? Saya belum baca di sini tentang penelitian terdahulu. Tidak akan kasih masuk pun. Satu skripsi, gimana satu saya lihat penelitian terdahulu. Oke? Kemudian, ya seperti Pak Christian sudah bilang tadi, dengan pustaka itu setelah simpulan dengan pustaka, kemudian lampiran, bukan lampiran duluan. Ya? Baik ya? Baru kita mau skripsi. Harus banyak diskusi sama pembimbingnya. Oke. Selanjutnya saya persilakan Pak Ipul. Pak Ipul dengar saya Pak Ipul? Pak Ipul. Ya. Gimana? Saya persilakan Pak Ipul. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya penguji utama yang memberikan materi Pak Nanang. Memang saya tidak tahu juga, mungkin dari aspek teknis memang banyak kesalahan. Itu yang terlewati. Yang kedua, saudara kandidat, saya tanya dulu, yang Anda maksud dengan kearifan lokal itu apa ya? Didengar? Ya Pak. Halo, ya Pak. Kearifan lokal yang Anda maksud dalam penelitian ini seperti apa? Saya tanya dulu. Jadi kearifan lokal yang dimaksud Pak terkait bagaimana kearifan lokal yang saya maksud itu Pak di dataran Lindu itu dari tradisi sebenarnya Pak, karena kearifan lokal itu berhubungan dengan budaya. Makanya bagaimana caranya masyarakat dataran Lindu mengelola sumber daya danau itu, kearifan bisa dibilang local wisdom. Jadi bagaimana kebiasaan masyarakat Lindu dalam mengelola sumber daya danau. Jadi naik ke adatnya juga Pak. Makanya masyarakat Lindu dalam mengelola sumber daya danau itu diatur oleh aturan adat. Oke. Jadi baik. Iya Pak.
Jadi kekurangan dari hasil ini adalah pertama, tidak ada definisi tentang kearifan lokal, sehingga menurut Nanang kesimpulanmu itu agak kabur. Jadi perkuat dulu konsepsimu, sehingga fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan kearifan lokal itu bisa tergambarkan. Saya kira itu masukan saya kepada saudara kandidat. Ya, Pak. Saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ipul. Selanjutnya saya persilakan Pak Hasan Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris dengar saya? Halo. Pak Kris dengar Pak Kris? Pak Kris dengar Pak Hasan? Ya, dengar. Ya, terima kasih Pak Kris. Jadi atas masukan-masukan Ya, aman. cukup banyak tadi. Cuma ada satu yang saya perlu sampaikan. Memang implikasi teoritik itu level tinggi. Tapi ketika saya bimbing kemarin, di pembahasan itu tidak ada keterkaitan sekalipun dengan teori. Nah, kalau kita korek di atas bisa berubah di atas, maka kita antisipasi bagian bawah. Itu kemarin begitu. Seharusnya naskah ini di dalam setiap pembahasan ada kaitan teori di dalamnya dalam pembahasan. Ya. Nah, begitu pas tidak ada, saya bilang karena kalau anak kau korek lagi ini di atas ini, itu jadi kacau lagi. Jadi kita bikinlah satu sub judul, kira-kira begitu sebenarnya. Nah, kalau misalnya menurut Pak Kris, apakah subjudul itu kita hilangkan, terus kita masukkan di bagian-bagian itu, atau seperti apa? Saran Pak Kris. Bagaimana? Jadi, saya minta sarannya Pak Kris. Apakah bagian apa implikasi teori itu kita hilangkan, tapi kita masukkan jadi bagian pembahasan, atau tetap? Iya, itu maksud saya, Pak. Ya, kemarin kita antisipasi kemarin bikin bagian tersendiri supaya tidak tak korek bagian atas. Nah, kalau misalnya saya lihat dia punya penjelasan, tapi Pak, penjelasan implikasi teori itu, halo? ya ada Pak. Penjelasan implikasi teori itu sebenarnya sudah terurai, cuman tidak usah dia bikin bab sendiri. Yang diuraikan itu coba dianu saja, diuraikan juga ketika kita bahas di atas itu, ya. Misalnya bicara dari sisi bagaimana kearifan lokal itu dilaksanakan oleh masyarakat di sana, misalnya dalam kebiasaan-kebiasaan memancing, atau bagaimana mereka itu mempertahankan sumber daya alam. Itu kan bagian dari pola adaptasi, ya toh? Nah, kemudian itu jadi dimasukkan. Nah, kemudian bagaimana larangan-larangan tentang misalnya dilarang memancing sembarangan, atau bagian dari pola-pola budaya yang masuk dalam latensi, kan begitu. Jadi tinggal anu saja, sebenarnya sudah ada ini di atas raya. Tinggal teori-teori yang dia bawa itu nggak usah bisa begitu. Nah, itu maksud saya. Itu kan sebenarnya bebannya itu sebenarnya kalau sudah dia tapi dia hanya bisa menggunakan itu di dalam uraian begitu saja. Menurut saya begitu. Tidak susah itu. Ya, terima kasih Pak Kris. Jadi Komang tinggal banyak sekali dari catatan saya dari Pak Kris. Nanti tadi kalau disusul lagi nanti ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Kris. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Hasan Muhammad. Selanjutnya sudah banyak perbaikan dari Komang. Ya, Pak. Kamu perbaiki berapa lama nih? 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu? 2 minggu. 2 minggu. Oke, kita lagi mati lampu ini Pak Kris, kita lagi mati lampu nih di kampus. Jadi perbaiki 4 minggu, diskusi banyak sama 4 minggu.
lagi 4 minggu, kita diskusi, kamu diskusi sama pembimbing, diskusi dengan Pak Christian juga, diskusi dengan Pak Jamal juga, dan Pak Soleh, Ibu Ros sudah sembuh. Oke? Ya, Pak. Jadi dengan alhamdulillah